Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membawakan sebuah materi Sistem Informasi dan Bisnis Lowongan Pekerjaan dari PT Paragon and Finance. Sebelum kita mulai untuk masuk ke dalam materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marcelina Puliani dengan nomor induk mahasiswa 2020 SIK 50 dan teman saya Rofiana Indasari, NIM 2020 SE 040. Saya Sofia Yunisa Putri, NIM 2020 SE 046. Saya Mahtuha Zainatul Fikriah, NIM 2020 SE 021. Saya Nurul Utami, NIM 2020 SE 56. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya, Kak Vicky. Oke, di sini saya akan membahas tentang hasil pembahasan dari kelompok kami. Hasil akhir analisis perancangan sistem informasi dan bisnis pada lowongan kerja di PT Paragon Teknologi Inovasi adalah mendokumen analisis dengan metode SWOT. A. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis. Analisis SWOT merupakan suatu instrumen pengidentifikasi berbagai faktor yang terbentuk secara sistematis yang digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan. Hasil dari analisis dapat membentuk perancangan strategi berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor strategi perusahaan yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk yang kedua, analisis sistem. Di dalam analisis sistem, kita akan membahas identifikasi perusahaan. Profil yang kita ambil atau yang kelompok kami ambil adalah PT Paragon Teknologi dan Inovasi. PT ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kosmetik. Pada awal berdirinya dengan nama PT Pustaka Tradisi Ibu, dan kemudian pada bulan Mei 2012 berganti nama menjadi PT Paragon Teknologi dan Inovasi. PT Paragon memiliki visi dan misi. Untuk visinya dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan terus berkembang di berbagai bidang dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari ini. Sedangkan misi perusahaan adalah satu, untuk mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik untuk mendukung pencapaian kepuasan pelanggan. Untuk yang kedua, secara kesinambungan, penyediaan produk dan jasa yang berkualitas tinggi serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang baik. Untuk yang ketiga, mengembangkan operasi perusahaan yang sehat dalam segala aspek. Untuk yang keempat, terus berinovasi, menguasai ilmu, menerapkan teknologi baru dan berinovasi demi kepuasan pelanggan. Dan untuk yang terakhir adalah pengembangan berbagai unit usaha secara lateral. Proses bisnis dan deskripsi aplikasi sistem informasi. PT Paragon Teknologi dan Inovasi yang memiliki banyak pegawai. PT ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik yang didirikan oleh Dr. Haji Nur Hayati, Subbakat APT, serta memiliki pengalaman kerja di Willow Kosmetik pada bagian pengendalian mutu. Untuk yang ketiga adalah analisis permasalahan sistem. Berbagai perusahaan besar maupun kecil di Indonesia menyediakan lowongan kerja melalui media cetak seperti koran. Ada juga yang mengumumkan lowongan pekerjaan melalui papan pengumuman serta melalui media elektronik termasuk internet. Hal ini menjadikan kesulitan bagi pencari kerja jika mekanisme pelaksanaan pengolahan informasi lowongan kerja dari perusahaan terkait tidak berjalan dengan baik. Sampai saat ini sudah banyak penyedia kerja yang telah memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada pencari kerja. Sistem informasi lowongan kerja yang sudah ada masih menggunakan pencarian berdasarkan masing-masing
atribut, permintaan, dan belum ada pengolahan data profil yang menyediakan kerja dan pencari kerja. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis membangun sistem rekomendasi semua developer dalam memanfaatkan berbasis Android yang diharapkan dapat mewadahi informasi berkaitan dengan kantor yang membuka lowongan pekerjaan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai stakeholder system. Stakeholder system adalah orang yang memiliki kepentingan tertentu pada suatu kegiatan bisnis. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, artinya stakeholder adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Untuk lebih memahami apa arti stakeholder, maka dapat merujuk beberapa pendapat para ahli. Yang pertama yaitu dari Freeman. Menurut Freeman, pengertian stakeholder adalah suatu kelompok masyarakat ataupun individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Yang kedua, yaitu menurut ISO 26000 SR, menurut pengertiannya, stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi. Yang ketiga yaitu AA 1000 SES. Definisi stakeholder adalah kelompok yang dapat mempengaruhi dan atau terpengaruh oleh aktivitas produk atau layanan serta kinerja suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang stakeholder dalam pengembangan dan pembangunan sistem informasi PT Paragon Teknologi and Innovation. Di dalam pengembangan dan pembangunan sistem informasi ini, stakeholder PT Paragon Teknologi and Innovation dapat dibedakan 5 sistem. Bagian yaitu satu, sistem owner atau pemilik sistem. Pemilik sistem adalah sponsor sistem informasi dan advokat eksekutif, biasanya bertanggung jawab atas pendapatan proyek pengembangan dan pengoperasian serta perawatan sistem informasi. A. Pemilik sistem biasanya berasal dari tingkat manajemen. B. Untuk sistem ukuran pengenahan ke atas, pemilik sistem biasanya tingkat manajer menengah atau eksekutif. C. Untuk sistem kecil, pemilik sistem biasa manajer menengah atau supervisor. D. Pemilik sistem biasanya cenderung tertarik pada keuntungan bersih berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sistem tersebut, seberapa besar nilai atau keuntungan sistem terhadap bisnis. Yang kedua yaitu sistem user atau pengguna sistem. Pengguna sistem adalah pelanggan yang akan menggunakan atau terpengaruh sistem informasi pada basis reguler, mengkaptur, memvalidasi, memasukkan, menanggapi, menyimpan, dan bertukar data dan informasi. Yang pertama dijelaskan yaitu mayoritas pekerja informasi di sembarang sistem informasi. Yang kedua, cenderung tidak mengajukan biaya dan keuntungan sistem. Yang ketiga, lebih memperhatikan fungsionalitas sistem yang disediakan untuk pekerjaannya dan kemudahannya mempelajari dan menggunakan sistem. Dan yang terakhir, yaitu oleh karena itu di diskusi dengan banyak pengguna harus dipertahankan pada tingkat persyaratan bisnis, bukannya pada persyaratan teknis. Nah, sekarang kita akan menunjukkan contoh pengguna sistem internal organisasi PT Paragon Teknologi dan Innovation, yaitu contoh pertama, pekerja administrasi dan layanan, yang mana memperkerjakan pemrosesan transaksi sehari-hari, misalnya memproses pesanan, faktur pembayaran, dan sejenisnya. Yang kedua, yaitu staf teknis dan profesional terdiri dari spesialis bisnis dan
industri yang mengerjakan pekerja yang membutuhkan keahlian dan spesialisasi yang tinggi. Yang ketiga yaitu manajer. Yaitu di sini manajer berperan dalam pembuatan keputusan. Manajer memerlukan informasi yang tepat pada waktu yang tepat untuk mengidentifikasikan dan memecahkan suatu masalah dan membuat keputusan yang baik. Yang selanjutnya yaitu superficial, cenderung fokus pada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sehari-hari. Yang kelima yaitu manajer menengah, lebih peduli pada masalah operasional dan pembuatan keputusan taktis jangka pendek. Yang keenam atau yang terakhir, manajer eksekutif lebih peduli pada perencanaan dan pembuatan keputusan strategis. Yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu kita akan membahas masalah sistem designer atau designer system. Nah, di sini kita akan membahas tentang designer system, yaitu menerjemahkan persyaratan bisnis, pengguna sistem dan pembatas solusi teknis. Designer system ini bertugas mendesain database, input, output, screen atau layar tampilan, jaringan dan perangkat lunak. Komputer yang akan memenuhi persyaratan pengguna sistem cenderung fokus pada keahlian teknis khusus, misalnya 1. Administrator database, spesialis dalam teknologi database yang digunakan untuk mendesain dan mengkoordinasikan perubahan ke database perusahaan. Yang kedua yaitu arsitek jaringan, spesialis dalam teknologi database yang digunakan untuk mendesain dan mengkoordinasikan perubahan ke database perusahaan. Yang ketiga arsitek web, spesialis yang mendesain situs web yang kompleks untuk organisasi, termasuk situs web publik untuk internet, sistem web internal untuk organisasi disebut intranet, dan situs web pribadi antar bisnis disebut extranet. Yang selanjutnya yaitu artis grafik, spesialis dalam teknologi grafik dan metode yang digunakan untuk mendesain dan mengembangkan antarmuka yang kuat serta mudah digunakan di sistem, termasuk antarmuka untuk PC, web, komputer, genggam, dan smartphone. Ahli keamanan, spesialis dalam teknologi dan metode yang digunakan untuk memastikan keamanan data dan jaringan. Yang selanjutnya spesialis teknologi, ahli dalam penerapan teknologi spesifik atau tipe perangkat keras dan spesifik. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sistem builder atau pembangun sistem. Pembangun sistem adalah spesialis teknik yang membangun sistem informasi dan komponen yang didasarkan pada spesifikasi desain yang dihasilkan oleh desain sistem. Contohnya yaitu programmer sistem, programmer aplikasi, program database dan administrasi jaringan, administrasi keamanan, webmaster atau software lunak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang program aplikasi spesialis yang mengkonfirmasikan persyaratan bisnis dan persyaratan masalah dan prosedur. Yang kedua yaitu programmer system, yaitu tugasnya mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan perangkat lunak, mengembangkan komponen perangkat lunak yang dapat digunakan lagi untuk digunakan oleh programmer aplikasi. Selanjutnya yaitu programmer database yang membangun, modifikasi, dan menguji database serta program yang menggunakan dan memelihara database tersebut. Administrasi jaringan, spesialis yang mendesain, menginstal, troubleshoot, dan mengoptimalkan jaringan. Webmaster, spesialis yang mengkodekan dan memelihara server web. Yang terakhir yaitu software lunak. Software lunak yang mengintegrasikan paket perangkat lunak dengan perangkat keras, jaringan, dan paket perangkat lunak lainnya.
Selanjutnya kita akan membahas analisis sistem atau analis sistem. Analis sistem adalah spesialis yang mempelajari masalah dan kebutuhan sebuah organisasi untuk menentukan pemilik, pengguna, desain, pembangun sistem yang sering memiliki perspektif yang berbeda pada sistem informasi yang dibangun. Analisis adalah pemecah masalah atau problem solver, di mana dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dikoreksi kesempatan untuk meningkatkan, memperbaiki situasi atau petunjuk untuk membuka suatu, baik ada kebutuhan maupun tidak ada keluhan. Bukankah setiap masalah harus dianalisis dan dipecahkan, dan sistem informasi adalah satu jawaban efektif dan efisien dalam memecahkan berbagai masalah. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah klasifikasi stakeholder PT Paragon Technology and Innovation. Secara umum, stakeholder dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu stakeholder utama atau primer, stakeholder pendukung atau secondary, dan stakeholder kunci. Yang pertama kita akan membahas tentang stakeholder primer atau stakeholder utama. Stakeholder utama ini berhubungan langsung dengan pembuatan kebijakan, program, dan proyek. Ada 2 contoh stakeholder utama primer, yaitu 1, masyarakat dan tokoh masyarakat. Masyarakat adalah mereka yang akan terkena dampak dan mendapat manfaat dari suatu kebijakan, proyek, dan program. Sedangkan tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang dianggap dapat menjadi inspirasi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu manajer publik, lembaga publik yang punya tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan implementasi. Selanjutnya kita akan membahas stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak berkaitan langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. Ada 3 stakeholder sekunder, yaitu yang pertama, lembaga pemerintah dalam wilayah tertentu namun tidak punya tanggung jawab langsung. Yang kedua, perguruan tinggi, yaitu kelompok akademis yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Yang ketiga yaitu pengusaha atau badan usaha yang berhubungan dengan permasalahan. Selanjutnya yaitu stakeholder kunci, yang mana unsur eksekutif berdasarkan levelnya legislatif dan instansi yang punya wewenang secara legal untuk mengambil keputusan. Ada 3 contoh stakeholder kunci, yaitu pemerintah kabupaten, DPR kabupaten, dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan. Oke, selanjutnya untuk analisis pengembangan sistem itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Sofi. Terima kasih atas waktunya. Dan yang ketiga adalah analisis pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi pada umumnya dilakukan karena terdapat permasalahan yang tidak dapat diakomodasi oleh sistem yang lama. Jadi memperbaiki sistem yang lama. Misalnya adalah perusahaan PT Paragon Teknologi dan Inovasi, tempat melakukan perombakan arsip atau analisis perencanaan sistem informasi perusahaan. Nah, mengingat pemerintah sudah mewajibkan, maka mau tidak mau perusahaan harus menyesuaikan arsip yang sudah dimilikinya. Adapun untuk melakukan pengembangan pada sistem informasi, tim yang terkait dapat terdiri dari beberapa personel yang untuk membuat sistem ini, yaitu koordinator proyek, analisis dan desain sistem, perancangan jaringan, programmer, teknisi, administrator, penguji perangkat lunak, dan perancangan bisnis dokumenter. Sebuah pengembangan sistem informasi terdiri dari 6 tahapan penting, yaitu survei. Yang nomor 1 adalah survei sistem. Pada fase SLGC
juga terdiri dari 3 poin utama, yaitu identifikasi sistem, pemilihan, dan juga perencanaan sistem. Dan yang kedua adalah identifikasi sistem, yaitu adalah proses untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi perusahaan dan sistem yang dimilikinya. Tim akan mencari peluang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah pada sistem tersebut. Yang ketiga adalah seleksi. Tahap seleksi akan menerapkan poin-poin evaluasi pada proyek pengembangan untuk memastikan solusi yang tercipta sesuatu dan dengan target yang dihadapkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah perencanaan sistem. Langkah ini merupakan langkah menyusun rencana format untuk dapat memulai mengerjakan dan mengimplementasikan rencana pengembangan sistem informasi yang telah dipilih. Yang kelima adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan sistem adalah teknik untuk memecahkan masalah dengan mengurangkan komponen-komponen pada sistem. Tujuan ini biar untuk mengetahui lebih jauh tentang cara kerja masing-masing komponen dan interaksinya antara satu komponen dengan komponen yang lain. Beberapa aspek yang perlu jadi sasaran dalam analisis kebutuhan ini adalah analisis yang menggunakan penggunaan bisnis, analisis pekerjaan, proses bisnis, aturan yang disepakati, masalah dan solusi, perangkat bisnis dan juga rencana bisnis. Yang keenam adalah desain. Perancangan atau perancangan pengembangan sistem yang dimaksudkan untuk memberikan cetak biru dengan lengkap sebagai pedoman bagi tim IT atau khususnya adalah programmer dalam membuat aplikasi. Nah, yang ketujuh, implementasi. Implementasi ini pada tahap pengembangan sistem informasi adalah mengerjakan pengembangan yang telah direncanakan sebelumnya. Dan untuk yang ke-8 adalah pengujian. Tahap pengujian untuk memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sudah sesuai atau tidak sudah sesuaikan dengan hasil yang diharapkan. Yang ketujuh adalah ringkasan perencanaan bisnis. Peneliti akan mengembangkan sistem informasi di lowongan pekerjaan pada PT Paragon Teknologi dan Inovasi. Adapun visi misi yang dimiliki oleh perusahaan ini yaitu visi dari PT Paragon Teknologi dan Informasi adalah menjadikan perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan terus berkembang di berbagai bidang dengan hari yang lebih baik. Nah, untuk visinya ada 5. Saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan. Itu adalah salah satu misi pada PT Paragon Teknologi dan Inovasi. Nah, tujuan dari pembangunan sistem ini sendiri yaitu satu, untuk meningkatkan akses anggota per bulannya. Yang kedua, meningkatkan hasil penjualan. Yang ketiga, atau meningkatkan produksi produk atau omset ya, yang nomor 2 tadi, meningkatkan hasil penjualan. PT Paragon Teknologi dan Inovasi atau disingkat dengan PTI adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kosmetik. Pada awal berdirinya, yaitu sudah dijelaskan oleh rekan saya yang pertama tadi, yang dengan nama PT Pustaka Tradisi Ibu, kemudian menjadi PT Paragon Teknologi dan Informasi. Langsung saja, aku
dan manajer produk. Habis itu untuk manajer yang operasional itu di bawahnya ada kepala pabrik dan kepala ini ada KDC atau kepala direktur. Nah, untuk yang marketing, manajer marketing di bawahnya ada sekretaris marketing pusat dan juga staff finance. Lalu ada admin finance pusat. Nah, untuk yang bawah-bawah ini adalah tinggal untuk admin, kolektor, sales, BA, dan bagian yang terpenting ini semuanya penting ya teman-teman ya. Tapi untuk meningkatkan omset dan juga penjualan kita harus ada BA atau beauty advisor. Nah, itu adalah yang membantu penjualan produk untuk ditempatkan di berbagai toko kosmetik. Nah, selanjutnya ada gudang ataupun pemproduksi. Ini juga gak kalah penting karena kalau tidak ada produksi juga tidak ada penjualan. Nah, selanjutnya adalah biaya flowchart. Untuk diagram flowchart ini adalah menampilkan caranya untuk melamar pekerjaan di PT Paragon Teknologi dan Informasi. Yang pertama ada start atau untuk memulai, lanjut ke menu yang ada di website. Yang ketiga adalah registrasi dan yang keempat adalah login. Jadi harus registrasi dulu baru bisa login. Yang berikutnya nanti adalah lamar masuk untuk memenuhi persyaratan dan input data. Jadi di dalamnya nanti bakal ada data-data yang harus dilengkapi oleh para calon pelamar. Dari persyaratan input data berganti tes online. Ini yang tengah, yang paling atas sendiri itu ada tes online. Jadi karena kita sudah mengembangkan bisnis yang lebih maju, untuk tes online atau interview dilakukan secara online. Nah, habis tes online atau interview nanti bisa dilihat hasil tesnya. Untuk hasil tesnya antara tidak lulus atau tidaknya itu tergantung calon pelamar apakah sudah memenuhi semua persyaratan yang ada di PT Paragon Teknologi dan Inovasi ini. Nah, untuk yang diterima bakal masuk ke tahap berikutnya, yaitu memberikan informasi panggilan kerja. Nanti akan dipanggil oleh PT tersebut untuk melakukan tes berikutnya. Lalu adalah menambahkan lampiran pelamar seperti persyaratan surat-surat yang belum lengkap sebelumnya, karena di awal tadi cuma melengkapi data-datanya ya kan. Untuk berikutnya adalah melengkapi lampiran-lampiran seperti ijazah mungkin. Nah, habis itu adalah menampilkan laporan pelamar dan bisa diterima kerja di PT Paragon Teknologi dan Informasi. Nah, dengan adanya gambar flowchart di atas dapat dijelaskan bahwa suatu sistem informasi yang dikembangkan adalah sistem informasi lowongan pekerjaan di PT Paragon Teknologi dan Inovasi dengan cara menggunakan sistem browser atau website. Untuk mempermudah pengangguran cari pekerjaan melalui website, karena website itu lebih mudah tanpa harus ribet ke sana kemari. Untuk flowchart di atas menjelaskan tentang alur bagaimana cara login atau cara melamar pekerjaan di PT perusahaan Paragon Teknologi dan Inovasi, yang mana alur tersebut melalui proses pembuatan akun sampai dengan hasil atau laporan pelamar dan bisa diterima
PT Paragon Teknologi dan Informasi. Nah, selanjutnya adalah pengembangan sistem, yaitu DFD dan lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Marcelina. Mari. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi kita sambung lagi untuk materi selanjutnya, yaitu DFD level 0. Nah, ini menggambarkan proses sistem lamaran ya, sistem lamaran kerja. Nah, yang pertama itu ada pendaftaran calon pelamar kerja yang nantinya akan melakukan sebuah registrasi yang diproses dalam sistem lamaran pekerjaan. Nah, lalu untuk pelamar itu nanti akan diproses dalam sistem lamaran pekerjaan, lalu dikirimkan ke HRD, Human Resource, ya. Jadi lalu nanti ada juga pendaftaran, yaitu nanti di dalamnya melakukan pengisian formulir yang nantinya akan diproses ke dalam HRD tersebut. Nah, untuk yang level 0 mungkin seperti itu untuk proses sistem lamarannya ya teman-teman. Lalu kita masuk ke DFD yang level pertama. Nah, yang level pertama itu ada perusahaan. Nah, perusahaan ini nanti akan ada juga yang namanya pendaftaran. Itu nanti kita cari yang memang sesuai kriteria yang diinginkan ya, yang pasti berpengalaman, terus biodata komplit, data yang sesuai, memenuhi persyaratan, nanti seperti itu. Intinya kayak syarat covernya ya teman-teman, sesuai persyaratan atau enggak, seperti itu. Lalu dari perusahaan itu akan melakukan olah data lowongan pekerjaan tersebut dengan menginput data pelamar atau mungkin input kriteria yang diinginkan. Itu kan nanti diurus oleh pengurusnya. Yang selanjutnya ada input data pelamar juga, logistik pengemudi, administrator, kesehatan dan lingkungan, operator mesin, penghancur, asisten keunggulan, manufaktur, dan yang lain ada konseptor lepas. Itu nanti juga menginput kriteria yang diinginkan, seperti itu. Nah, lalu setelah itu, setelah mengolah data dengan kerja perusahaan, dikirimkan lagi. Nah, terus kita ngecek lowongan pekerjaan. Kita lihat lowongan pekerjaannya. Oke, terus habis itu yang bawah ada informasi lowongan kerja yang dicari sama kirim lagi data lowongan pekerjaan. Itu nanti yang diolah data pelamar pekerjaan. Itu ada persyaratan yang diinginkan. Pokoknya ada yang pelamar sama admin. Itu persyaratan yang diinginkan, data pelamar. Lalu untuk admin sendiri itu nanti akan menginput data, lalu memposting ada inputan data dari admin. Jadi begitu. Nah, kita masuk level 1 itu untuk proses olah data lowongan kerja perusahaan. Kalau tadi kan cuma di level 1. Nah, kalau yang ini level 1 tapi untuk proses atau olah data lowongan kerja perusahaannya. Nah, yang pertama itu ada perusahaan yang pasti ya. Perusahaan lalu mengirimkan data anggota, itu olah data lowongan kerja perusahaan. Lalu dari olah data lowongan kerja perusahaan itu mencari lowongan yang dibutuhkan. Jadi nanti dikirim lagi di perusahaan. Lalu yang dari olah data lowongan kerja perusahaan itu kirim ke pengurus itu tentang data anggota pengurus. Nah, dari lagi ke kriteria yang diinginkan. Lalu ada logistik pengemudi, administrator, kesehatan dan lingkungan, operator mesin penghancur, konseptor lepas, asisten keunggulan. Itu masih sama ya kayak yang di atas tadi. Nah, itu tadi merupakan CV dari pelamar yang merupakan ada biodata, kriteria yang diinginkan, lalu ada syarat-syarat juga yang dibutuhkan, seperti itu. Kalau itu kan dari lowongan kerja perusahaan. Nah, kita masuk ke DFD level 1. Tapi untuk proses data pelamar kerja, jadi olah data pelamar kerja. Kalau Mbak yang tahu. Itu perusahaan itu ada dua. Kan ini ada dua panah nih, ke atas sama ke bawah. Itu yang ke atas ada data perusahaan. Nah, data perusahaan itu nanti akan diolah
oleh perusahaan itu sendiri. Lalu ada data pelamar juga. Nah, kalau data pelamar itu ya itu nanti akan terjadi olah data pelamar. Gitu. Nah, kalau dari olah data pelamar kerja yang bawah, ini nanti akan dikirim ke ATI untuk diolah datanya. Nah, ini jadi merupakan informasi pelamar lowongan kerja. Itu kalau dari yang visi olah data pelamar kerja ya teman-teman. Nah, kita masuk ke IRD. Oke, kita masuk yang ke IRD. IRD itu entitas, entity. Jadi entitasnya itu apa aja? Nah, itu kita udah jelaskan juga di sini ada beberapa itu ya, ada pelamar kerja. Nah, pelamar kerja itu yang pastinya akan menggunakan entitas nama pelamar atau mungkin CV, ijazah, transkrip, nilai. Mungkin teman-teman yang sudah pernah bekerja atau pernah memasukkan lamaran pekerjaan, itu pasti teman-teman juga sudah paham mengenai entitas lowongan pekerjaan itu seperti apa. Itu ya. Nah, kalau untuk melamar pekerjaan itu ada nama, nomor ID pelamar, biodata, lalu keahlian yang teman-teman punya, sertifikat pendukung, mungkin kalau misalnya teman-teman punya juga, lalu pendidikan terakhir itu juga harus disertakan ya, dan juga pengalaman kerja tentunya. Kalau misalnya teman-teman nggak ada pengalaman kerja juga nggak usah dicantumkan, nggak apa-apa. Jadi nanti fresh graduate. Mungkin kalau entitas seperti itu, jadi untuk entitas itu kayak apa sih yang dibutuhin dalam kita melamar pekerjaan? Nah, kita masuk ke yang terakhir, itu ada UML. Nah, kalau UML ini orangnya teman-teman. Jadi ini ada admin. Nah, admin ini nanti akan melakukan input data karyawan, lalu input data kontrak, data mitra perusahaan dan juga laporan. Nah, kalau untuk yang input data karyawan itu akan dikirim ke karyawan teman-teman. Nah, untuk karyawan nanti juga, jadi nanti tetap ada saling kontak ya antara karyawan sama admin. Nah, untuk yang laporan sendiri nih, yang laporan terakhir itu juga kita berurusan dengan yang pastinya pelamar kerja juga, IRD sama direktur. Kalau yang pelamar kerja itu kan atas. Nah, kalau untuk yang pelamar kerja itu kan mengisi formulir pendaftaran lamaran kerja seperti tadi yang ada di editor yang sudah saya jelaskan, juga informasi lowongan pekerjaan. Kalau untuk IRD sendiri itu ada rekap laporan, menyusun laporan, dan juga yang terakhir nanti dari laporan itu kan pasti dikirim ke direktur dan mitra perusahaan. Nah, fungsi direktur di sini adalah menandatangani laporan yang maksudnya mungkin sudah di ACC seperti itu ya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang uji bedrock. Yang pertama, jenis uji bedrock yaitu uji normal dan uji salah. Untuk uji normalnya komponen sistem yang diuji melalui form login. Untuk skenario ujinya memasukkan username dan password yang benar. Untuk uji salahnya komponen sistem yang diuji form login, lalu skenario uji password username dan memasuki username dan password yang salah. Kemudian hasil yang diharapkan untuk uji normal, tampil halaman menu utama lowongan pekerjaan. Untuk uji salahnya, untuk notifikasi server kesalahan. Hasil yang
dihasilkan untuk uji normalnya muncul uji normal muncul panduan pemilihan lowongan pekerjaan dan uji salahnya muncul desain atau pas bersalah dan tidak menerima lowongan pekerjaan. Untuk status ujinya semua keduanya normal dan hasil pengujiannya diterima. Yang kedua yaitu uji normal. Yang kedua input data pelamar dan hasil yang diharapkan memasukkan data pelamar dengan baik dan benar sehingga lengkap. Untuk yang uji salahnya memasukkan data pelamar dengan salah. Selanjutnya data akan tersimpan dengan baik dan benar. Jika ujian salah, data tidak akan tersimpan karena data yang dimasukkan salah. Untuk hasil yang dihasilkan muncul pemberitahuan data sudah tersimpan dan benar. Untuk ujian salah muncul pemberitahuan silakan isi data dengan baik dan benar. Untuk statusnya normal dan diterima. Yang ketiga, form admin memasukkan username dan password yang salah yang benar. Tampil halaman pertama muncul beberapa menu yang diakses. Untuk ujian salah, formulir admin memasukkan username dan password yang salah. Untuk notifikasi server kesalahan, muncul username dan password admin salah, tidak muncul di menu di dalam sistem. Status dan hasil penerima diterima. Untuk pelamar yang diterima, menyeleksi data pelamar yang akan diterima, muncul pilihan diterima atau ditolak, pilih diterima dan muncul penjadwalan interview yang dilaksanakan. Untuk uji normal selanjutnya, pelamar yang akan ditolak, menyeleksi data pelamar yang akan ditolak, muncul pilihan diterima atau ditolak, pilih opsi ditolak dan selesai. Seterusnya normal. Yang keempat, kesimpulan berdasarkan analisis perencanaan dan implementasi yang penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem informasi dan ini dapat menyediakan informasi tentang lowongan pekerjaan pada PT Paragon Teknologi dan Innovation sehingga dapat membantu para wisudawan atau wisudawati dalam mencari pekerjaan. 2. Sistem informasi ini dapat membantu perusahaan yang benefit atau yang sedang berkembang seperti PT Paragon Teknologi dan Innovation dalam mencari tenaga kerja yang bagus dan berkualitas. 3. Sistem informasi ini dapat membantu dalam pengolahan data pelamar. 4. Dengan sistem ini, data-data yang telah diproses tersebut dapat menghasilkan laporan. Sekian dari materi presentasi yang kita sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Mungkin
Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.